Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Injil Markus pasal 12, ayat 18 hingga ayat 27. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 24 dan ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Tema renungan kita adalah dibangkitkan untuk hidup yang kudus, mulia, dan kekal. Sahabat renungan malam Shalom. Dalam Injil Markus pasal 12 ini dijelaskan ada 3 kali Yesus menghadapi kelompok tokoh agama Yahudi yang datang bertanya. Sepintas kedatangan mereka seperti membutuhkan jawaban yang benar dari Yesus. Sampai-sampai ada yang memuji-muji Yesus sebelum menyampaikan pertanyaannya. Tetapi sesungguhnya tujuan mereka bertanya adalah untuk menjebak, untuk mencobai, dan untuk mencari-cari kesalahan dari jawaban Yesus yang kemudian dapat mereka jadikan untuk menyerang Yesus. Saat itu Yesus berada di halaman Bait Allah, di tengah orang ramai yang mendengarkan pengajaran Yesus. Yang pertama datang bertanya kepada Yesus adalah beberapa orang Farisi dan kelompok Herodian. Orang Farisi adalah tokoh agama Yahudi, seperti para ahli Taurat, para guru agama. Orang Herodian adalah kelompok pendukung setia Raja Herodes. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mereka sendiri patuh membayar pajak kepada kaisar. Tetapi untuk menjebak Yesus, mereka menanyakan, apa pendapat Yesus tentang pembayaran pajak itu? Tetapi Yesus menjawab, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu beri kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Orang Farisi dan kelompok Herodian itu tidak dapat menjebak Yesus. Yang kedua, datang beberapa orang Saduki yang menanyakan tentang kebangkitan orang mati dengan menyebutkan ilustrasi 7 orang bersaudara yang telah mengawini 1 perempuan, karena yang bersaudara itu meninggal tanpa meninggalkan anak. Siapa suami perempuan itu di hari kebangkitan? Yesus mengatakan bahwa pikiran orang Saduki itu adalah sesat, tidak mengerti akan firman dan tidak mengerti akan kuasa Allah. Di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawinkan. Manusia hidup seperti malaikat. Mereka pun menjadi bungkem. Yang ketiga,
tampillah seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus dengan menanyakan, manakah hukum yang terutama dari semua hukum Taurat? Ahli-ahli Taurat memperdebatkan keutamaan hukum Taurat. Misalnya, ada sekelompok ahli Taurat yang menganggap hukum tentang hari Sabatlah yang terutama. Kelompok yang lainnya menganggap hukum tentang puasa yang terutama, dan lain-lain lagi pandangan-pandangan ahli-ahli Taurat. Yesus menjawab dia, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena tidak dapat menjebak Yesus, ahli Taurat itu berkata, tepat sekali, Guru, benar apa yang engkau katakan itu. Kembali kepada penanya yang kedua, sekelompok orang Saduki. Kelompok Saduki ini menganut faham, tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya tentang jiwa yang kekal. Mereka juga tidak percaya adanya malaikat. Mengapa mereka bertanya tentang kebangkitan orang mati? Apa perlunya bagi mereka? Toh mereka tidak mempercayainya. Tetapi untuk mencobai Yesus, mereka menanyakan hal itu dengan membuat ilustrasi yang mengada-ada. Ada 7 orang bersaudara telah menikahi seorang perempuan karena meninggal dan tidak mempunyai anak. Setelah ke-7 bersaudara itu meninggal dan perempuan itu meninggal, siapakah kelak yang disebut sebagai suami si perempuan? Maka Yesus tegas menjawab kelompok Saduki itu, bahwa pikiran orang Saduki itu adalah pikiran yang sesat, yang tidak mengerti isi kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Mereka tidak mau menerima hikmat kebenaran dari firman Tuhan dan tidak mau memahami kuasa Allah. Mereka bersandar pada pengertian mereka sendiri. Sebab kehidupan di sorga tidaklah sama dengan kehidupan di dunia fana ini. Di dunia ini orang masih mengurusi hal perkawinan dan mengawinkan. Tetapi kehidupan di surga, orang yang bangkit dari kematian dan yang masuk ke surga hidup dalam kekudusan, kemuliaan, dan kehidupan yang kekal. Manusia di surga seperti malaikat. Manusia hidup kekal untuk memuliakan Allah. Sahabat renungan malam Salum, orang yang datang mencobai Yesus adalah orang-orang yang merasa diri paling benar dan menganggap orang lain lebih rendah patut dipersalahkan. Sikap orang yang gemar menjebak orang lain adalah sikap jahat. Pikiran mereka dipengaruhi kekuatan-kekuatan dosa. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan, tetapi kita percaya ada kebangkitan. Sebab Tuhan Yesus Juru Selamat kita adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walau ia sudah mati." Orang yang percaya kepada Yesus itu mewarisi kebangkitan dari kebangkitan Yesus itu. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, maka di dalam Yesus kita mewarisi kuasa kebangkitan. Kita akan bangkit dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kudus, kehidupan yang mulia, dan kehidupan yang kekal di surga. Itulah fokus pengharapan kita, sehingga kita kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai pencobaan
dalam kehidupan kita di dunia fana ini. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu, agar kami berpengharapan yang teguh akan kebangkitan. Kami mewarisi kebangkitan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Allah Bapa yang mengasihi kami, berkatilah semua jemaat-Mu, keluarga demi keluarga. Berkati jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah. Mereka sangat merindukan pertolongan Tuhan. Berkati pengobatan perawatan kepada mereka, untuk kekuatan, untuk keteguhan iman pengharapan mereka, agar mereka memperoleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Lindungi dan berkati juga semua pelayan kesehatan, agar mereka juga sehat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi semua para pasien. Berkati dan lindungi semua jemaat-Mu. Beri pertolongan kepada orang yang berduka. Menangkan mereka dari kesedihan-kesedihan mereka. Berkati anak-anak yang sekolah, bisa berprestasi yang baik dalam masa belajar mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam kesesakan, Engkau lepaskan dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Anugerahkan pertolongan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya daripada kami dan membangunkan kami besok pagi. Perbaharuilah semangat kami. Berkati kami untuk melaksanakan tugas-tugas dan usaha kami, agar kami berhasil dalam pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu atas segala kasih karunia-Mu. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.